تكون لك جنات من نخيل وعناب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا فتأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Tidaklah dari satu kampung kecuali kami menghancurkannya, membinasakannya qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha, ataupun kami mengazab mereka, isi kampung itu diazab. Azaban syadida, dengan azab yang pedih. Kana dzalika fil kitabi masturah. Adalah yang demikian itu di dalam kitab sudah tertulis. Mastur, sudah tertulis, sudah ditentukan. Di satu kampung itu diazab sebelum hari kiamat, karena sudah tidak ada lagi nyembah Allah, tambah maksiat lagi. Jadi udah nggak ada gunanya manusia. Manusia ini kalau udah nggak nyembah Allah, terus sudah bermaksiat, lebih dahsyat daripada hewan. Jadi udah nggak ada gunanya. Lebih beruntung melihara ayam daripada melihara manusia. Nah kayak gitu kira-kira. Nanti di akhir zaman tuh, sekarang baru dekat-dekat aja. Wa ma mana'ana ay an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun. Dan tidaklah kami melakukan pelarangan untuk mengutus kepada orang-orang itu ayat-ayat Allah, kecuali bahwa ada yang mendustakan dengannya dari orang-orang terdahulu. Jadi memang
Yang dulu-dulu orang itu selalu membangkang daripada ayat-ayat Allah. Wa ataina samudan naqata, kami datangkan juga kaum Samud. Ada satu kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaum Tubba, ada kaum Ad, besar-besar badan itu ya. Jadi satu periode satu kaum ini, ciri-cirinya, Kaum satu nabi. ya, satu kaum satu nabi. Nah, ya, kadang-kadang satu nabi dua kaum, kadang-kadang satu kaum dua nabi, bergantung kepada keadaan. Jadi kaum Samud ini terkenal mereka itu punya badan besar dan bisa mengukir gunung, sehingga dia gunung itu diukir dijadikan gedung-gedung rumah-rumah. Masya Allah itu. Jadi luar biasa itu. Nah, mubisiratan itu langsung nampak. Fazalamu biha, maka mereka pun buat zalim di sana. Wa ma nursilul bil ayat, tidaklah kami mengutus dengan ayat-ayat illa takhwifa, kecuali itu adalah membuat rasa takut kepada mereka. Ya kan? Untuk menakuti kepada mereka. Wa yaqulna laka, dan ketika kami tanya, sampaikan kepada engkau, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ahata bin nas, Allah itu sangat memberikan kesempatan kepada manusia ya. Nah, ahata ini banyak artinya. Bisa jadi itu kesempatan, bisa jadi itu adalah memberikan memperlihatkan satu fursah gitu ya, supaya orang bisa berbuat kembali kepada baik. Wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka, tidaklah kami jadikan mimpi itu yang engkau lihat illa fitnatal linnas, kecuali fitnah kepada manusia, wasyajaratal ma'lunah, yaitu pohon yang dilaknat. Pohon yang dilaknat itu nanti surga. Ada satu pohon namanya pohon zakum. Nah, itu pohon yang dilaknat. Saking dilaknatnya dia itu jadi berduri, jadi berapi. Nah, itulah makanan orang-orang neraka. Saya silap ke dia, bukan surga, neraka ya. Jadi orang nanti di neraka, inna syajarat, ada di surat yang lain, di surat Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum atau amul asim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang pendosa di neraka. Masya Allah. Di pohon zakum itu bundar, berduri-duri, begitu ditelan, dia terbakar, hancur ini. Apa namanya? Ini ususnya hancur. Terus Allah ciptakan usus baru lagi, makan lagi, begitu terus menerus. Nauzubillah min zalik. Kalau bisa jangan ke neraka dulu deh. Iya, karena pohon itu dikutuk karena mirip dengan pohon-pohon di dunia. Dulu waktu kaum Saba, ceritanya begini. Kalau di surat As-Saba kan fa'aradu fa arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatihim jannatin zawatil akli wa kulin wa syai'in min sitin qalil. Itu satu ayat di surat Saba. Ketika orang-orang Saba ini berpaling dari keimanan, tadi beriman. Ketika mereka beriman dikasih dua kebun yang bagus. Kebun yang bagus itu satu kebun sebelah kanan, satu sebelah kiri. Subur, masya Allah, pohon-pohonnya apa semua. Semaraklah hidupnya, ibadahnya bagus. Tapi lalai. Begitu lalai kan, sholat enggak, ini enggak gitu kan. Akhirnya karena dia sudah lalai, fa arsalna alaihim sailal, datang azab Allah. Tadi sudah dibilang datang azab. Kami kirimlah kepada mereka sailal arim. Sailal arim itu air besar, banjir. Wa baddalnahum bi jannatihim jannatain, dan kami ganti dua kebun yang tadi dengan dua kebun lagi. Tapi dua kebun yang pahit, dua kebun yang pohonnya itu beracun, dua kebun yang duri-durinya aja di sana, inilah pohon-pohon mal'unah. Nah, di pohon-pohon yang dilaknat ini nanti tumbuh juga di surga, di neraka. Tapi lebih dahsyat lagi daripada pohon yang mal'unah yang di kaum Sabah itu. Saya udah ngerasain, Pak, waktu saya ke Yaman tahun 2008, ke sana kami naik ke atas kaum Sabah itu. Udah dinasihat pakai sepatu tebal, kami pakai. Tapi tetap aja ketancap durinya itu tembus itu sepatu. Padahal udah tebal segini sepatunya. Waduh, sakitnya bukan main. Kayak gitulah, di dunia aja udah nampak, nanti ya yang Bapak tanya itu nanti tumbuh lagi di akhirat. Di apa namanya, dibikin khusus sajarataz zakum. Kalau Bapak baca surat Ad-Dukhan, di akhir ayat itu ada inna sajarataz zakum ta'amul kadhim kal muhli yaghli fil butun kaliham. Zuk innaka antal, rasain nama kamu makanan ini. Innaka antal azizul karim, kamu dulu kan dimuliakan dan di dunia kan dihebat-hebatkan, sekarang rasakan.
Dirasakan pohon zakum itu. Jadi orang-orang yang terlaknat itu nanti dikasih makan itu ditambah lagi sama Allah, rasain kamu gitu. Memang udah sakit tapi disuruh ngerasain, memang udah sakit. Jadi nggak bakal mengenyangkan. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari itu. Amin. Fil Quran, di dalam Al-Quran, wa nukhawwifuhun, dan kami memenakut-nakuti mereka. Diancam dengan rasa takut. Belum apa-apa udah ketakutan. Gimana sih orang ketakutan? Di neraka itu gitu juga. Ketakutan terus. Nah, kemudian apa yang disebutkan di situ? Fama yaziduhum illa tughyanan kabira, tetapi tidak bertambah kepada mereka kecuali tughya. Tughya itu tagha, melampaui batas. Tughyanan berarti sempurna melampaui batasnya. Kemudian apalagi? Kabira, yang besar. Sudah melampaui batas, dia itu besar lagi pelan-pelan. Jadi tidak ada ampun, tidak ada maaf bagi mereka. Wa yaquluna lil malaikati tasjudu, ketika kami perintahkan kepada para malaikat, kata Allah, usjudu, kamu sujud semua. Sujud semua. Ya banyak ayat tentang ini, ada di Al-Baqarah juga ada, di surat Al-Kahfi ada, di surat Al-Isra ada. Jadi perintah sujud itu dimuat berulang-ulang di beberapa surah, di beberapa ayat. Cuman ending ceritanya berbeda, tapi perintah sujudnya sama. Apa katanya di situ? Fasjudu li Adama, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semua mereka sujud illa iblis, kecuali berarti satu yang enggak mau sujud, namanya iblis. Qala asjudu, dia mengatakan, apakah aku mesti sujud? Apakah aku mesti sujud liman, bagi orang khalaqtatinan, yang kau ciptakan dari tanah? Apakah aku harus sujud kepada seseorang yang engkau ciptakan dari tanah, kan gitu. Jadi dia seperti merendahkan yang diciptakan dari tanah itu. Siapa dia? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta, apakah engkau melihat ini yang membuat engkau mulia? Alayya, atas aku, kata Allah. Lain akhrajtani, sehingga engkau mengeluarkan aku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, aku akan celakakan anak cucu mereka sampai hari kiamat, illa qalila, kecuali sedikit yang selamat. Jadi dia ini, iblis ini ngancam Allah. Oke, kasih panjangkan umur aku akan habiskan tuh manusia biar masuk neraka semua. Dikasih Allah, silahkan. Begitu Allah kasih sayang kan, silahkan. Tapi sedikit saja. Hanya semua kami, tapi tidak semua kami, kecuali nanti ada di akhirat ini orang yang ikhlas. Qala idhab, maka dikatakan berangkat. Faman tabi'aka, siapa yang mengikuti engkau, minhum, dari mereka, fa inna jahannama jazaohum, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat mereka. Siapa aja yang mereka ikut kamu, aku sediakan neraka. Udah gitu. Ini di Quran Pak, ancam-ancaman iblis sama Allah. Di kurang ajar nggak iblis ini? Dia nggak tahu diri kan sama Allah, melawan dia sama Allah ini. Maka dikitukan fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am mawfura, itu balasan yang berketerusan. Ya, balasan yang dan sempurna, berketerusan. Wastafziz man istata', kamu gelincirkanlah siapa yang kau sukai. Suka hati kamu, mau kamu goda kayak apa gitu, kira-kira dengan cara apa? Minhum, dari mereka, bisautik, dengan suaramu boleh, wa ajlib alaihim, dan boleh kamu begal juga kakinya, bi khailika, dengan kekuatan engkau, wa rijlika, dan dengan kakimu, wa syarikhum, dan kamu boleh menserikatkan mereka, bikin mereka biar jadi orang syirik, sembah Tuhan juga tapi nyembah yang lain juga. Jadi dari luar dalam, secara fisik juga ngelawan, secara hati juga dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fil amwal wal aulad, dan supaya mereka menserikatkan Allah dengan harta dan anak-anak. Sampai dia gara-gara harta, gara-gara anak, lalai untuk mengingat Allah. Bikin kayak begitu. Jadi iblis ini punya kerja itu, ditaruh cinta kepada harta, ditaruh cinta kepada anak, sehingga orang lupa untuk menyembah Allah. Wa'idhum, dan itu janjikan kepada mereka yang bagus-bagus. Nanti kamu kok jadi orang kaya kan enak. Ya kan, kalau jadi gini kan enak. Begitu dijanjikan sama mereka. Terus wa ma ya'iduhumus syaitanu illa hurura, padahal tidak ada janji setan kecuali tipuan belaka. Baru tahu kan? Ini informasi yang paling bagus kepada kita ini. Bagaimana kerja setan itu ditunjukkan berdialog dengan Allah. Masya Allah, hebat itu setan sama Allah, minta supaya proyeknya disukseskan, coba. Tapi proyeknya proyek neraka, Allah kasih juga, coba.
Kan itu proyek neraka itu kan, masya Allah. Maka bayangkan orang sekarang yang ngotot-ngototan dengan agama non muslim itu kan ngotot dia tuh mau murtad kodar. Apa bedanya sama iblis? Iya kan? Apa bedanya mencari pemimpin kafir sekarang masuk ke pesantren? Apa bedanya? Sama aja, cuman penampilan aja yang beda ya kan, agak intelek sedikit lah gitu ya kan. Kalau dulu kan nggak pakai duit, kalau sekarang transfer langsung rekening bank 2 miliar dapat ya kan. Tapi dirubah kurikulumnya. Nah, kamu masukkan ini kurikulum. Apa itu? Al-Adyan, ilmu perbandingan agama. Semua agama sama, semua masuk surga. Habis dah itu pesantren. Itu yang terjadi sekarang. Itu termasuk jejaknya ini. Jejak-jejak setan ini kerjanya kayak begitu. Kalau kita telusuri betul-betul ini ayat, kita dalami kerjanya dia itu, sama langkahnya. Dipermodern aja dikit-dikit. Wa zayyana lahumus syaitanu amalahum. Setan itu menghiasi amalan kamu, dipupur-pupur, dibedakin, dibikin aksesoris supaya kamu lupa bahwa kamu sebenarnya bermaksiat kepada Allah, bukan bertakwa kepada Allah. Itulah kerja setan. Baru diperintah di sini. Apa diperintahnya? Diperintahnya di sini adalah inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku kata Allah, laisa laka alaihim sultan, tidak akan mampu engkau menguasainya. Wa kafa bi rabbika wakila, karena Allah mencukupkan mereka sebagai pelindung. Kalau yang ikhlas hamba-hamba Allah, ibadi ya, berarti kalau ibadi itu hamba-hambaku, berarti beda sama manusia biasa ya. Kalau sudah hamba-hambaku kan, hamba yang menghamba kepada Allah kan ahli ibadah, ahli syukur, ahli tobat, ahli sabar. Nah, kalau dia dilanda kesusahan dia bersabar. Kalau dia dikasih kenikmatan bersyukur. Mana bisa setan masuk? Setan masuk itu kalau ada orang dapat harta nggak bersyukur, masuk setan. Hebat kamu ya. Kalau ada orang ditimpa musibah dia tidak istighfar, masuk setan begitu. Maka setan itu dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah dia nggak bisa. Nanti ayat ini akan ke sana, tapi saya dahului aja. Dari kanan ini kebesaran kemampuan dia. Dari kiri keluarga, dari depan masa depan, dari belakang masa lalunya yang hebat. Tapi dari atas, dari bawah nggak bisa. Kalian dari atas dia ingat pada Allah, dari bawah ingat kubur. Jadi orang yang selalu ta'alluq kepada Allah dan ingat mati tidak mungkin bisa digoda setan. Nah itu dia. Jadi kalau bapak mau supaya jangan digeser, ingat mati aja, ya kan? Ingat wah besok saya mungkin mau mati. Kayak kemarin kita ziarah kepada saudara kita 40 hari ziarah kubur, itu mengingatkan kita kepada kematian. Setan nggak bisa menggoda. Tapi kalau kita sombong, biarin mati ini besok juga mati lagi, kan gitu. Itu nggak boleh. Perhatikan kita sombong. Inna ibana rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka. Tuhanmu lah yang telah menggerakkan kepada kamu kapal ataupun sampan, ya. Jadi kalau yazi itu kan beredar tuh, berjalan itu kan, jalan. Sampan itu kan di jalan oleh-oleh, di sininya air, di sininya sampan, dia terapung, dikipas sama angin atau didorong sama angin, dia berjalan. Kalau kita di kampung-kampung itu masih di zaman saya kecil, di pinggir laut itu nggak pakai mesin, tapi dikasih layar tuh, dikasih kain diikat, jadi kainnya itu didorong sama angin, kapalnya jalan sendiri. Jadi dia bisa di setel itu kainnya, mau menghadap kemana? Oleh belok sana, belokkan kainnya ke sini, nanti dia mikir ke sana begitu. Jadi kalau orang laut udah paham tuh kerjanya itu ya. Kita asik juga itu waktu kecil. Nah, disebutkan di situ rabbukumul ladzi yujzi lakumul fulka fil bahri, di lautannya, litabtaghu min fadli, supaya kamu bisa merebut karunia-Nya, cari ikan, mancing. Ya coba nelayan itu kan, dia di laut itu Pak berlama-lama di situ. Kadang-kadang dipasang jaring, ya tiba-tiba tek dapat 2-3 kilo ikan dibawa pulang. Yang tradisional tuh sekarang udah main kampak pakai kapal langsung berton-ton datang ikan itu. Sama aja ya kan, cuman kan ikan itu tidak pernah habis sebagai rezeki, tapi Allah yang membuat di situ yujilakumul fulka fil bahri lidabtahu min fadli, untuk mendapat karunia Allah, rezeki ya. Innahu kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah itu sangat kasih kepada kita, sehingga coba kita kalau suruh nanam ikan repot kan, ini nggak nanam, nggak ngapa-ngapain, datang ngambil. Coba tanya nelayan, pernah nggak kamu nanam bibit? Nggak pernah, tapi nggak pernah bersyukur, saking sibuknya bertonton dapat uang dikirim ke Amerika kemana. Itu kalau bapak tahu, itu Profesor Mubiarta itu ahli demografi Indonesia di Gajah Mada.
Saya pernah mendengar di Natalis dia pidatonya. Dia bilang Indonesia ini saking kayanya, itu Laut Arafura di Sorong. Ini kan Pulau Irian, ada kepalanya kayak kepala burung, itu namanya Sorong. Di bawahnya itu, di sebelah sininya itu ada lautan namanya Laut Arafura. Itu penghasil udang kelong alias lobster yang satu biji itu bisa 5 kilo. Penghasil udang lobster terbesar di dunia, coba. Dia ekspor ke Jepang, ke Amerika, Inggris, ke Jerman. Setiap hari jutaan US dollar dihasilkan. Tapi karena katanya itu sudah cukup, nggak usah digarap. Kalimantan biar jadi hutan, Sulawesi jadi Sumatera jadi hutan, cukup udang kelong aja. Yang namanya karet, yang namanya kelapa sawit, timah, minyak, nggak usah digarap katanya. Oh, Indonesia 225 juta, makan tidur buang air, makan tidur buang air, ibadah masuk surga. Masya Allah, enak itu pidato Natalis. Tapi katanya karena Indonesia ini tidak berkah, ini dia. Tidak berkah, saya masih ingat tahun 2005 dia ngomong gitu. Karena Indonesia ini tidak berkah, makanya kekayaan Indonesia hanya dipegang 100 orang Cina saja. Tahu-tahu teman saya Sondang Pena Pitukulu membuat di majalah dia 100 orang terkaya di Indonesia persis di zaman Pak Harto. Namanya Lim, nama ini pokoknya tengok saudara, kalau di zaman Bung Karno ada Tongju. Orang Cina terkaya di zaman Bung Karno itu namanya Tongju. Tapi begitu berkuasa Pak Harto, Tongju digelimpangkan masuk namanya Lim. Keluar Lim inilah yang sampai sekarang masalahnya Salim Group, itulah sekarang yang berkuasa menjadi 9 Taipan. Saya ingat tuh sejarahnya. Kalau suruh nulis gampang, saya itu orang tahu, kenal orang-orangnya. Cuman kan udah berhenti jadi wartawan sekarang. Sekarang jadi ustadz aja. Tapi tahu bukan nggak tahu. Kalau kenalan lagi. Sama Ustadz Lebit kenal, ayo manggil abang saya sama dia. Berapa orang dis? 50 bang. Buka colak tek nih. Dikasih 1 tas duit. Nah, gitu dia kalau sama wartawan. Sudomo gitu juga, kawan-kawan kita. Tapi itu dulu. Nah, begitulah pengelola-pengelola itu seperti itu. Makanya kita sekarang ini sebenarnya Indonesia ini paling subur, paling kaya. Seharusnya semua orang ini naik haji gratis. Itu kemarin kan bantuan Saudi itu 355 triliun. Itu kalau dikembalikan utang kita ke Cina yang sekarang kita udah punya utang di Cina dengan agunan 3 bank, BRI, BNI, sama ini yang satu lagi apa? Mandiri. Itu sertifikatnya ditaruh di Cina. Kita dapat uang sekian triliun, sekian ratus triliun. Nah, keluar dari Saudi ini sekian, itu tutupin aja, habisin utang. Kasih rakyat kamu makmur, gratiskan itu bensin. Nah, insya Allah bisa gratis, paling nggak 1.000 per liter. Kalau di Saudi udah gratis, cuman nggak enak gratis, dikasih 1.000 rupiah per liter. Nah, kalau kita nanti 1.000 rupiah per liter, baru makmur rakyat Indonesia. Kalau Bapak sekarang produksi bensin terbesar di dunia, itu Dumai produksi bensin terbesar di dunia, Dumai itu. Terbesar di dunia, Pak. Tapi rakyatnya miskin karena tidak berkah. Tahu Bapak jumlah TKW sekarang di Hong Kong? 250.000 TKW. Kerja di rumah-rumah Cina tiap hari makan babi. Tapi mereka diselamatkan di airport. Pahlawan devisa. Oh, seakan-akan pahlawan. Tapi hancur rohaninya. Udah nggak sholat. Nah, itulah. Kita nangis kalau ngomong seperti ini. Kita nangis seakan-akan itu tidak mungkin terjadi di negeri kita yang kayak begini. Nah. Apa ini? Bisa. Kita tutup aja ya. Besok kita sambung lagi ya. Allahumma siapa? Pak Panji pensiun. Mana? Udah? Kok bisa pensiun? Oh, enggak lah. Enggak lah, itu kan cuman